Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan membagikan sedikit informasi mengenai pengadilan pajak di Indonesia, guna memenuhi nilai dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Dava, yang kedua ada Virus, yang ketiga Mei, yang keempat Rachel, dan yang terakhir yaitu saya sendiri. Baiklah, sebelum kita menonton beberapa berita yang akan dibawakan oleh Virus, Mei, dan juga Rachel, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pajak. Menurut Suparman Sumahamid Jaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kewarganegaraan. Namun, masih banyak pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban. Mari kita lihat beberapa berita berikut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penangkapan terkait pengembangan kasus korupsi perpajakan yang menyeret mantan penyidik pajak Ali Prayitno. PLT juru bicara KPK Ali Fikri belum bersedia memberikan keterangan terkait identitas tersangka tersebut. Tersangka yang ditangkap di Sulawesi Selatan ini tiba di gedung KPK pada Kamis pagi. Berdasarkan sumber CNN Indonesia, pihak yang ditangkap merupakan Kepala KPP Pratama Bantaeng, Sulawesi Selatan, Wawan Ridwan. Sebelumnya, Wawan juga sempat menjalani pemeriksaan terkait kasus ini. Wawan Ridwan dalam kasus ini diduga telah menerima uang senilai $625.000 Singapura yang didapatkan dari hasil fee yang diberikan oleh 3 perusahaan, yaitu PT Peninbank, PT Gunung Madu Plantation, dan PT John Deere Baratama. Ketiga perusahaan tersebut melalui konsultan pajak memberikan fee untuk merekayasa jumlah tagihan pajak atau pajak tertagih kepada 3 perusahaan ini di tahun 2016-2017 dengan komitmen fee senilai 25 miliar rupiah. Sedangkan yang diterima adalah sekitar 15 miliar rupiah dan melalui penjelasan dari KPK menjelaskan bahwa uang yang dikirimkan ini tidak dalam satu masa, melainkan beberapa kali transaksi, terhitung sejak Januari 2016, dan kemudian diberikan secara berangsuran. Dari 15 miliar inilah, kemudian Wawan mendapatkan $625.000 Singapura. Diketahui, Direktur sebuah perusahaan jasa transportasi, CV Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dengan denda sebesar 11,74 miliar rupiah terkait dengan tindak pidana perpajakan. Terdakwa bernama Sutiono ini yang berumur 64 tahun menyampaikan SPT masa PPN dengan isi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hukuman tersebut diketok oleh majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Muhammad Zainal Arifin di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu 9 November 2016. Hakim menilai Sutiono terbukti menyampaikan SPT masa PPN pada masa pajak Januari sampai Desember 2007 dengan tidak benar. Perbuatan curang ini dilakukan oleh Sutiono dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan dengan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Selain dari itu, berdasarkan dengan keterangan para saksi dari pihak-pihak perusahaan, tidak ada yang melakukan transaksi jual beli dengan CV Bumi Raya pada perkara ini. Sutiono terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan hukum tentang cara perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan 2 konsultan pajak PT Gunung Madu Plantation, Aulia Imran Maghribi dan Rian Ahmad Ronas. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017. Tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka masing-masing selama 40 hari. Tim penyidik juga masih akan melakukan pengumpulan alat bukti untuk memperkuat sangkaan.
Dalam kasus ini, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP, Angin Praitno Aji, dan mantan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak, Dadan Ramdhani juga ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini proses hukumnya kedua mantan pejabat Ditjen Pajak itu telah diputus pada pengadilan tingkat pertama. Selain itu, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak, Wawan Ridwan, dan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Alfred Simanjuntak, juga menjadi tersangka. Proses hukum perkara keduanya dalam tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kemudian, kuasa wajib pajak Veronica Lindawati dan konsultan pajak Agus Susetio juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK menjelaskan bahwa tersangka sebagai konsultan pajak dari PT GMT melakukan pertemuan dengan Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, dan tim pemeriksa pajak dari Ditjen Pajak. Dalam pertemuan itu diduga ada keinginan tersangka untuk merekayasa dan menurunkan nilai wajib pajak PT GMT dengan menawarkan sejumlah uang kepada Wawan Ridwan bersama tim. Diduga uang yang disiapkan oleh tersangka sejumlah sekitar 30 miliar rupiah sebagai all-in bersumber dari uang pajak PT GMT yang ditunjukkan sebagai fee pemeriksaan pajak dan beberapa pejabat struktural di Ditjen Pajak serta pembayaran kewajiban pajak PT GMP. Selain itu ada juga nominal khusus yang diberikan kepada Wawan Ridwan dan tim untuk kemudian diteruskan lagi pada Angin Praitno Aji dan Dadan Ramdhani sejumlah sekitar 15 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Aulia dan Rian disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 1999. Pajak merupakan kewajiban yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, terutama untuk orang-orang yang mempunyai perusahaan atau usaha dagang. Menurut KBBI, pajak dapat dimaknai sebagai pungutan wajib. Biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk kepada pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biasanya, manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Kontribusi warga negara dalam pembayaran pajak sangat berpengaruh pada pendapatan negara. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar terdorong untuk mau membayar pajak. Yang pertama adalah memperbaiki sistem pelayanan. Karena di lapangan masih terdapat rasa ketidakpuasan dari masyarakat yang ingin membayar pajak. Yang kedua, meningkatkan tenaga kerja pada kantor pajak untuk memperbaiki kualitas penegak hukum. Yang ketiga, melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Terdapat banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk menghimbau kepada masyarakat agar berkenaan untuk membayar pajak. Salah satunya adalah dengan membuat slogan warga bijak taat membayar pajak. Mantap. Baik, sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.